ular makan debu kok. Makan apa dia? Makan daging apa dia? Makan kodok dia. Tapi nggak makan tanah kan? Ya mana makan tanah apa? Tapi kan dari tanah kodok. Dari tanah kodok itu. Betul. Betul. Semua ini berasal dari tanah. Betul. Tapi yang dimakan di situ adalah diucapkan oleh dia apa? Tanah. Jadi bukan setelah menjadi kodok, bukan. Debu dan tanah akan menjadi makanan seumur hidupmu. Mana ada ular makan tanah? Makanya Bang, memahami pernyataan di Alkitab itu enggak semudah itu, makanya kadang salah. Nah sekarang ilmu apa supaya saya bisa kayak ada ilmu apa yang dipakai? Iya. Tanah ilmu apa yang dipakai bahwa ini maksudnya kiasan. Itu ilmu apa yang dipakai Bang? Biar saya belajar Bang. Oke, gini Bang, makanya iblis itu Bang, iblis adalah bapa segala dusta. Deal kita di situ Bang. Saya nggak menemukan iblis berdusta dalam kitab Anda. Sebentar dulu. Justru Tuhan Anda yang berdusta kepada iblis di situ Bang. Sebentar Bang, apakah kita sepakat dulu, benarkah bahwa iblis ini adalah bapa si pendusta, bapa segala dusta adalah iblis? Sepakat kita? Dalam konteks Bible, jangan tanya iman saya ya. Dalam konteks Bible, saya tidak menemukan iblis dusta. Ayo, Anda bisa nunjukkan dusta iblis? Silakan. Di Taman Eden itu, iblis itu berdusta dia sehingga Dustanya dia. Apa? Coba Abang tunggu dulu Bang. Dustanya apa? Mari kita lanjutkan lagi ayat itu. Lalu datanglah Tuhan berjalan ke Taman Eden itu, dan Adam bersembunyi dari Tuhan. Ketika Adam mendengar langkah kaki Tuhan di Taman Eden, bersembunyilah dia menggunakan cawatnya ini. Lalu Allah berkata kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam menjawab, aku di sini Tuhan, katanya. Mengapa engkau bersembunyi? Apakah engkau memakan buah yang kularang di tengah-tengah taman itu? Datang si Adam menjawab, benar Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang memberikan kepadaku. Katanya tuduh-tuduhan antara si Adam dan si Hawa. Datang si Hawa, ditanya Tuhan lagi, benarkah, mengapa kau serahkan itu, kau makan buah itu Hawa? Apakah benar yang dikatakan si Adam itu? Tuduh-tuduhan lagi si Hawa sama si ular. Ular itulah yang menipu aku, kata si Hawa. Jadi di situ si Hawa pun sudah mengaku ditipu oleh si ular. Betul atau tidak itu Bu Sugi? Lah tipuannya apa? Oke, itu dulu yang pertama. Begitu Bang. Oke. Ya, tipuannya apa? Tipuannya apa? Nah, itu yang jadi tanda tanya. Dengar, tipuannya adalah siapa ini, si ular ini menipu si Hawa dengan mengatakan bahwa sesekali ketika engkau memakannya, sesekali engkau tidak akan mati. Katanya, kata si ular. Yang diarahkan adalah bahwa mati jasmani. Si ular ini menyembunyikan fakta bahwa jika engkau memakannya, engkau akan terpisah dan mati masuk. Tambah-tambah Bang. Jangan ditambah-tambah, gak begitu ayatnya Bang. Tuh Abang, makanya Bang, enggak semua jangan ditambah-tambah, baca aja apa adanya. Seperti contoh mengenai jawaban perempuan itu Anda tadi nambah. Di situ Hawa nggak mengatakan ular itu telah menipu, nggak ada begitu. Jangan ditambah-tambah. Coba bacakanlah apa pernyataan Hawa di Alkitab itu. Coba Abang bacakan. Pernyataan Hawa, ular itulah yang telah memperdaya aku. Ya kan memperdaya kan? Menipu. Iya, enggak, jangan dirubah-rubah. Memperdaya itu artinya membujuk. Ya, membujuk bisa. Jadi gitu loh, nggak ada. Kemudian apa tadi Anda mengatakan kamu tidak akan berpisah, nggak ada seperti itu. Di situ dikatakan kata ular itu, kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah. Itu yang dikatakan iblis, Pak ular. Jadi artinya Allah di Alkitab itu adalah si penipu dan iblis itulah yang benar. Kalau saya lihat konteks ini ya, dalam konteks ini ya, karena saya tidak menemukan penipuan iblis. Tidak mati, nggak mati ya.
Ini kemudian matanya terbuka, betul, akan seperti Allah, betul, nggak ada penipuannya. Justru yang dikatakan Tuhan ini yang penuh tipuan. Walaupun nanti Anda akan berbagai cara, berbagai macam untuk menutupinya, penipuan itu. Bukan, nah, Bang. itu Begini, Bang. sesuai dengan iman Anda, terserah saja. Ketidakmampuan Abang mencerna Alkitab lah yang mengakibatkan Abang tidak mampu menemukan di mana Saya nggak tipuan. mau nafsir kitab orang, Bang. Itu tertulis seperti itu, ya saya sampaikan apa adanya. Iya, di situ dikatakan seperti itu. Sementara Anda menafsirkan itu, ya kan, nah, dapat dari mana seperti itu, dapat dari mana? Makanya dari tadi saya minta data apa yang bisa menjadi penyokong Anda bahwa itu mati maksudnya adalah berpisah dengan Allah. Itu data apa yang Anda pakai gitu loh? Atau ilmu apa yang bisa saya pelajari supaya saya bisa menafsirkan seperti itu? Kan gitu. Itu makanya ada yang Bang. nelpon, bentar. Silakan yang lain dulu, dilanjut. Oke. Silakan Ustaz Atta. Monitor Ustaz. Ustaz Atta. Ya. Ayolah bahasa pakai kembali ke tema. Itu adam melulu manual nih. Ganti topik, ayo. Boleh Ustaz, boleh. Apa? Mau apa? Dari Ustaz lah, boleh juga lah. Biar jangan dari aku aja. Ya dari kamu lah. Oke. Tapi nanti aku sekarang gini, nanti dibuat pertanyaan kan kayak macam janganlah ke situ, itu penistaan katanya kan. Padahal kita kan mau bertanya yang apakah betul begitu. Temanya dulu, langsung temanya apa? Temanya tentang kematian. Ya udah silakan. Gimana kematian? Tentang kematian. Nah, mau tanya dulu sama Ustadz Tahta tentang konsep perjalanan kematian orang Islam. Rohnya orang Islam itu kemana? Oke. Jadi kalau dalam Al-Quran itu dijelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu ya pasti mati. Nah mati ini maka belum ke surga. Namanya di burut ini pembatas. Bukan dunia, bukan akhirat. Makanya nabi-nabi itu ketika Nabi Isra itu, Mi'raj itu bertemu di langit kedua, pertama, ketiga, gitu ya. Karena atau kalau dalam Islam di ayat yang lain itu barzah. Barzah itu burut, dari kalimat burut. Nah nanti kapan ini masuk surga ini? Yang ke neraka ya ke neraka, ya surga ya ke surga. Ini setelah kiamat. Maka nanti setelah kiamat ini kita akan bangkit lagi di mahsyar namanya. Lalu nanti akan diberi kitab. Kitab ini amal-amal. Semua perbuatan kita baik yang kecil atau yang besar ini akan tertulis. Ini loh amal-amal kamu selama dunia. Nah, maka kalau dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudiyal kitab fataron mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang terkecil, tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun, karena sudah ada catatan. Begitu juga sama, kalau dalam Bible itu ada juga catatan itu. Saya menemukan di Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka
Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi kalau dalam Bible itu Wahyu 20:12, kalau dalam Al-Quran surat Al-Kahfi 49. Jadi sama ya, tentang akhirat itu. Nah, kamu pakai data, silakan, ayo. Oke. Ya. Berarti ada kecocokan Ustadz ya antara di Al-Quran dengan di Wahyu itu. Ya makanya kan kadang-kadang saya di-framing, ribet banget di dalam Islam. Loh kenapa kok ribet? Ya masa masih dicatat-catat amal-amal perbuatan. Oh kamu udah baca Bible berarti. Gitu. Ya. Nah ayo. Karena orang Kristen mengatakan cukup percaya ke Yesus masuk surga. Loh catatan itu apa itu? Bukan cuma di Islam ada catatan itu. Gitu. Nah terus kamu dulu bernarasi, ayo coba gimana? Pakai data ayo. Kalau tentang kekristenan, konsep kematian itu seperti aku lupa ayatnya, Lazarus dan orang kaya itu pertama sekali kalau ini si Immanuel meninggal, matilah aku. Maka roh orang percaya dan roh orang berdosa itu ditempatkan pada tempat yang berbeda. Namanya tempat penantian itu namanya Sheol. Jadi Sheol ini adalah tempat penampungan orang yang berdosa dan orang yang percaya. Orang yang percaya akan ditempatkan di Firdaus. Ini bagian dari Sheol juga ya, tapi dia khusus orang-orang percaya dimasukkan dia ke Firdaus, yang tidak percaya dimasukkanlah dia ke Hades. Hades ini bahasanya itu Tartarus. Nah, tetapi di sini mereka menunggunya ini alam penantian, menantikan akan kembalinya mereka ke jasad mereka, yaitu nanti setelah dia di rapture. Tetapi itulah dulu ditampungnya nanti ini para nyawa-nyawa ini, roh-roh ini, roh orang percaya di Firdaus, roh orang yang tidak percaya di Hades atau Tartarus. Nah, mengenai tadi Wahyu itu tentang akhir zaman. Akhir zaman di mana nanti ketika ini kan masalah zamannya ini. Kita ini sudah masuk di zaman namanya zaman anugerah. Setelah kematian Yesus, kita masuk ke zaman anugerah sampai nanti dia masuk lagi kita zaman baru namanya zaman antikristus. Nanti setelah ini ada lagi zaman nanti ada dia 1000 tahun damai gitu kan. Tetapi ada nanti dia penghakiman terakhir itu dia nanti rapture itu Yesus datang di langit, semua kita melihat dia. Arwah nyawa roh-roh yang mati di Firdaus ini akan turun kembali di bumi, dia bersatu. Aku ini nanti matilah si Immanuel, mayatku dikuburlah dia di borong-borong. Nanti di rapture Yesus datang di langit, nanti rohku yang di Firdaus itu akan bersatu dengan tubuhku yang baru yang di bumi ini menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus. Jadi aku ini dibaptis akan mati dalam Kristus di penghakiman akhir pun nanti bukan lagi aku yang dihakimi. Contoh nih, Immanuel berdosanya aku ini, besok pun kemungkinan berdosanya aku dan aku akan minta ampun. Roh memang penurut tapi daging lemah. Tetapi di penghakiman terakhir yang dihakimi itu karena aku sudah dibaptis dan masuk dalam Yesus, yang menjadi di depan itu yang pembelaku itu Yesus. Artinya darah Yesus yang mati itulah yang menyucikan aku dari dosa-dosaku. Tanpa darah Yesus dan kebangkitannya aku tidak akan pernah bangkit dan aku akan tetap dengan mati dengan dosa-dosaku. Gitu Ustaz. Oke. Ini saya kolaborasikan tentang Islam dan Yesus ya. Ternyata sama. Nabi Muhammad itu pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah."
Aku meninggalkan dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Pasti kamu selamat. Yaitu Quran dan hadis. Quran firmannya Allah. Karena Nabi Muhammad cuma menyampaikan firman. Maka selesai tugasnya. Kita mau selamat, tinggal mengikuti firman tersebut. Yaitu Al-Quran. Ternyata Yesus sama. Yohanes 12:47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itu yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi Yesus itu gini, ingat ya, saya sudah selesai tugas saya. Kalau kamu ingin selamat, ya kepada umatnya Sriwil, ya ikutin firman itu yang aku terima. Karena apa yang aku sampaikan ini firmannya Allah. Kalau ingin selamat, ikutin firman itu. Apa isinya? Dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan aku utusan untuk kamu Sriwil, bukan Tuhan, aku ini utusan. Matius 15:24. Tugas saya penyampai firman, Yohanes 12:50. Aku menerima firman, mendengar saya, Yohanes 15:15. Setelah aku dengar, ku sampaikan kepada kamu semua. Yohanes 17:8. Maka firman itulah yang menyelamatkan kamu. Sama seperti Nabi Muhammad. Aku sudah meninggalkan dua perkara, yaitu Quran dan hadis. Kalau ingin selamat, ikutin itu. Nah pertanyaannya, Islam kalau ingin selamat, ikutin Al-Quran dan hadis. Itulah firmannya Allah. Kata Yesus, kalau ingin selamat, aku tidak menjadi hakimnya. Firman yang aku sampaikan itu yang menjadi hakimnya. Aku tidak ikut apa-apa, sudah. Intinya kalau kamu mengikuti perkataanku, ya kamu akan selamat. Apa perkataan dia? Hukum yang terutama, Allah itu Esa. Jadi kalau ada orang mentuhankan Yesus, Yesus sudah menjadi hakimnya, sudah. Mereka celaka, sudah. Karena semua omongan Yesus, firman itu udah diabaikan oleh Kristen. Gitu, sama seperti Islam. Nabi Muhammad hanya menyampaikan, Yesus hanya menyampaikan. Tinggal pengikutnya ini mengikuti firman tersebut. Yaitu kalau Islam Al-Quran, kalau Yesus ya Injil dulunya. Hanya Injilnya hilang sekarang. Gak ada yang hafal, gak ada yang menulis, hilang. Kalau Islam masih utuh. 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Nah, utuh sampai sekarang. Tinggal kita ikutin. Gitu. Oke. Oke, Ustadz. Aku mau tanya dulu. Musa sudah mati kan? Iya. Oke. Di mana sekarang Musa, Ustadz? Loh, tadi kan kamu mengatakan ada di tempat penantian kan? Bukan di surga dulu. Kan kamu tadi mengatakan kalau dalam Islam barzah. Tunggu dulu. Kalau di Islam barzah. Menurut konsep Islam, aku bertanya. Langit nomor 6. Kan tadi sudah aku katakan, di dalam Islam sebelum kiamat belum ke surga, tapi masih ada di hari penantian dulu. Tapi ada kenikmatan seperti surga. Orang yang soleh, soleha, baik, ahli ibadah, ada di penantian seperti surga, merasakan kenikmatan. Sedangkan orang yang berdosa, banyak dosa, ya mereka hidupnya ya tidak enak, seperti di neraka. Nah kalau para nabi ini, langit pertama, kedua Nabi Isa. Jadi benar juga sih kalau Nabi Isa terangkat ke langit itu, orang non itu. Karena Nabi Muhammad ketemunya di langit beneran. Jadi belum di surga, masih penantian, belum ada penghisaban. Makanya orang pertama kali masuk surga ini adalah Nabi Muhammad. Karena ada dalilnya, ana aksarul anbiya taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis Muslim 505. Bahkan juga di dalam Ibnu Syaiban 31802, atau di kitab hadis Tabrani dalam kitab Al-Mujam Al-Aushad 942. Di sana dijelaskan al jannatu hurimat alal anbiya hatta adkhulaha wa hurimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya. Surga pun tidak boleh dimasuki umat manapun sebelum umatku memasukinya. Jadi Nabi Muhammad ini, kita umat Islam, umat terlahir tapi lebih dulu masuk surga. Gitu. Jadi di hari penantian itu masih. Makanya di langit ke-6 kalau Musa itu. Kalau Abraham langit ke-7.
Oke. Oke Ustaz, aku mau tanya kepada pribadimu langsung. Iya. Kalau kau mati, kau akan kemana? Oke. Kita umat Islam kan tahu surga itu bagi siapa? Fusilat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Intinya pesannya Allah, kabar gembira dari Allah. Orang yang mentuhankan Allah, wa abshiru bil jannah, masuk surga. Nah, saya sekarang kan mentuhankan Allah. Begitu juga kata Yesus, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Sama, Yesus dan Nabi Muhammad memberi hidup yang kekal dengan cara mentuhankan Allah. Kalau Islam, Nabi Muhammad sebagai utusan. Kalau Yesus, umatnya Yesus sebagai utusan dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Sama antara ajaran Yesus dengan Islam. Masuk surga itu mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Ustaz, Nah, kalau Immanuel masuk ke mana? Kalau mati? bentar. Pakai data. Lo serangan balik dong. Tunggu dulu. Satu-satu. Iya, tenang dulu. Ustaz, kalau kau mati, kau akan ditempatkan di mana? Kau akan kemana? Itu maksudku. Simpel aja. Nah, kalau sebelum kiamat, ya di hari penantian itu dapat kenikmatan. Di mana posisinya? Di barzah, tempat penantian. Barzah ini di mana? Lo kan tadi sudah gue bilang, barzah dari kalimat burut, pembatas, bukan dunia, bukan akhirat. Bukan dunia, bukan akhirat. Iya, bukan di akhirat, bukan di surga karena belum kiamat. Bukan di dunia karena kita sudah mati. Karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang meninggal itu ya jasadnya ini kembali ke tanah. Makanya dikubur. Sedangkan roh terangkat ya ke barzah wa ilaihi raji'un. Maksudnya kembali kepada Allah di situ. Oleh Allah diberi tempat khusus gitu loh. Yaitu kalau dia matinya orang baik di barzah menerima kebaikan. Sama seperti di Bible, sama. Di dalam Biblemu juga gitu. Bahwasannya orang meninggal itu ya Pengkhotbah 12 ayat 7 dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Adam kan kita dari tanah. Kalau mati dikembalikan ke debu, debu kembali ke debu, ke tanah, dikubur dan roh kembali kepada Allah. Wa ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama-sama ada kok dalilnya. Terus Aku spesifikkan. Apakah jika kau meninggal, kau akan masuk ke alam kubur, di alam kubur? ke barzah. Kubur itu kan tempatnya jasad ini ke tanah, dikembalikan ke tanah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Kalau dalam Al-Quran, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah, kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Nanti jasad ini kenapa dikubur? Karena dikembalikan lagi ke kuburan, ke tanah lagi. Makanya kalau dikubur itu jangan pakai peti. Wah, mau dikembalikan ke tanah biar hancur jadi tanah lagi, pakai peti. Apalagi dikalungin. Aku tanya lu Ustaz, apakah Ustaz yakin bahwa Ustaz pasti masuk surga? Oke, ini janjinya Allah, Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga. Ini kan janjinya Allah. Kenapa saya harus ragu? Wong Allah yang berjanji, berilah kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu, kepada orang yang beriman. Wa amilus solihat, beramal kebajikan. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga. Nah, kalau kamu gimana? Ayo, bagaimana caranya masuk surga menurut Yesus? Aku jawab. Ya, silakan. Kalau pertanyaan itu kembali sama aku, Manuel, silakan. Kalau kau meninggal mati, apakah kau yakin pasti masuk surga? Jawabanku dengan tegas, aku katakan sesuai dengan jaminan Yesus bahwa akulah jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu tidak ada satupun yang dapat kembali datang kepada Bapa tanpa aku, kata Yesus. Aku mati
mati di dalam Yesus Kristus melalui baptisanku, dan aku akan bangkit sama seperti kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang sulung, aku akan bangkit dalam Intinya berarti kalau ingin hidup yang kekal di surga harus mentuhankan siapa? Aku dengar lagi, apakah kau Immanuel yakin kau pasti masuk surga? Jawabanku adalah benar, aku pasti masuk surga. Siapa yang membawamu Immanuel ke surga? Yang membawaku ke surga. Pertanyaannya, kalau ingin hidup yang kekal itu, saya kan ingin hidup yang kekal, mengaku Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ustaz, aku masih Ayo. apa yang terjadi Manuel pada saat kau mati? Hidup yang kekal. Saya nanya gini loh, Menel, gini loh. Biar kita gak salah. Islam mengakui Yesus sebagai utusan. Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kekal di surga, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Sebentar lo kawan. Ya, silakan. Biar ku selesaikan dulu tentang kepastian. Biar ku selesaikan dulu tentang kepastian keselamatan. Di situ mati aku, Ustaz. Di situ aku mati, Yesus sendiri yang akan menjemputku dan membawaku bersamanya ke surga. Amin. Itulah. Yang dijemput itu yang mengaku Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Ustadz, kau nggak paham. Tenang banget, calm. Jadi itulah betapa Ustadz, kami ini jaminan kami pasti dan amin. Bro, kamu ditanya Ustaz Tata, kalau mau hidup kekal kan di surga tuh. Yesus itu dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Itu data loh itu. Hendy, kau nggak ngerti itu ayat itu, Hendy. Sama seperti Sugi yang nggak ngerti tipuan iblis begitu. Dijawab aja dulu. Kenapa kamu nyebut Ustaz Sugi? Ustaz Sugi dah ngomong apa-apa. Sekarang gini loh. Tunggu teman-teman. Tadi kan saya pakai Quran, Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Hidup yang kekal itu di surga mentuhankan Allah. Nabi Muhammad utusan. Nah, kalau saya mengikuti Yesus, hidup yang kekal, mengaku Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sekarang ku tanya kau Ustaz, apakah kau mengakui? Mengaku Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Aku mengakui, kau tanya sama aku nih. Iya. Oke, kau tanyakan, ya Emmanuel, kau mengakui Yesus itu sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Kau kan kasih dua opsi nih. Sebenarnya kau sembunyikan opsi ketiga. Aku mempercayai Yesus sebagai utusan dan juga sebagai Tuhan. Kenapa kau hilangkan Dimana opsi dari ketiga? dalilnya? Inilah hidup yang kekal. Mereka mengakui aku sebagai Tuhan dan utusan. Di mana datanya? Makanya aku bilang, sebentar Ustadz, bukannya kau membuat dua opsi itu. Makanya Alkitab itu Ustadz.